صاحب السمو والفضيلة معالي مدير المدرسة الخاصة كلية المعلمين والمعلمات الإسلامية الشيخ الحارث مذكر إدريس حفظه الله تعالى، أصحاب الفضيلة رؤساء المدارس بمعهد غرفة اللغة، أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بمعهد غرفة اللغة، ويا أيها السادة الحضور رعاكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rekan-rekan asatidz, Bapak pengurus yayasan Nurul Hakim yang ini hormati, seluruh pembina baik di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3 yang juga kami hormati, dan anak-anak sekalian, khususnya santri putra putri kelas 6 yang insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan dinyatakan selesai pendidikannya di pondok pesantren, lalu diperbolehkan dia untuk meninggalkan, kembali ke keluarganya, kembali diasuh secara langsung, diawasi secara langsung oleh bapak dan ibu. Alhamdulillah, perjalanan 6 tahun dalam hitungan umur manusia bukanlah masa yang pendek. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dalam ketetapannya bahwa dia akan berumur 60 tahun, berarti 6 tahun itu hanya 8% daripada 60 tahun. Kalau dipotong dari 6 tahun, maka 6 tahun itu ada 1/6 daripada masa hidup. Kalau diberi umur 60, 6 tahun itu, anak-anak sekalian, adalah satu penggalan waktu masa pendidikan antara dasar dan menengah. 6 tahun pertama, atau katakanlah sekarang 7 tahun, itu penuh dalam asuhan keluarga. Ada
Bisa jadi 1 tahun dipakai, 2 tahun ditamankan. Lalu masuk dia pada penggalan berikutnya selama 6 tahun. Masa pendidikan dasar. Orang tua mulai melepas, meskipun dibatasi oleh waktu. Hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Itu 6 tahun di SD itu. Lalu masuklah kepada pendidikan yang kedua, menengah pertama dan menengah. Itu masa kalian tinggal di kota. Mulai diberikan kebebasan oleh orang tua, tetapi orang tua masih sangat bijaksana sekali. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan, ada yang dimasukkan ke pondok pesantren seperti tadi. Karena melihat situasi dan kondisi lingkungan yang tidak bersahabat bagi anak-anak dan remaja pada umur seperti ini. Lalu apa lagi? Dimasukkan lagi ke pondok pesantren. Nah, alhamdulillah kalian sudah menjalani difilter oleh orang tuanya untuk tidak terkontaminasi dengan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Masya Allah. Lalu masuklah kalian nanti pada 6 tahun berikutnya. S1 4 tahun, S2 dari 2 tahun sampai 4 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, paling lama. Rata-rata 2-3 tahun, 6 tahun pertama. Dilanjutkan dalam tahun kedua, dilanjutkan dalam tahun ketiga, dilanjutkan lagi 6 tahun. Agak terbuka dunia yang ada. Lalu 6 tahun berikutnya masih pendidikan, tetapi lebih terbuka lagi. Dia tempuh S3-nya dengan gelar akademik. Begitulah seterusnya. Dan 6 tahun yang kalian lalui di pondok ini adalah masa-masa terberat dalam hidup. Masa yang sangat-sangat berisiko apabila salah penanganan. Maka bersyukurlah anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang tua kalian untuk belajar di pondok pesantren. Masa yang sangat-sangat rawan sekali. Bahwa orang tua kalian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk mendidik kalian di pondok. Ini satu hal yang harus disyukuri
Di antaranya adalah dengan al-israr ala Allah. Kedua, al-israr fi ta'ah. Dan yang ketiga adalah al-israr ila ta'ah. Jadi itulah kita bersyukur. Apa maksudnya al-israr? Al-israr bukan al-israr. Al-israr maknanya adalah al-istimrar. Al-israr bil makna al-istimrar. Pertama, ala ta'ah. Tentu ala ta'ah. Yang kedua, fit ta'ah. Yang ketiga, ila ta'ah. Yang pertama apa? Apa maksudnya ala ta'ah? Di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jalannya, caranya, metodenya, itu maksudnya ada. Lalu keduanya fitrah, dalam ketaatan kepada Allah. Apa maknanya? Perbuatan ketaatan. Apa perbuatan ketaatan itu? Ada ibadah. Arkanul iman, arkanul Islam, wa furu'uha. Jadi amal-amal ibadah juga sama dengan fitrah. Apa amalannya? Jangan salah cara. Itu yang saya maksudkan caranya itu alat Allah. Jangan salah cara. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa contohnya? Mengeluarkan sedekah, berhibah, berzakat. Zakat itu ada ketentuannya, ada petunjuknya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakanlah zakat itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya sudah ditentukan, itu maksudnya fitrah. Tata cara melaksanakannya juga sudah ditentukan, itu bermakna alat. Haji ibadah, ada ketentuannya, ada syarat, ada rukunnya. Satu saja contohnya, berhaji itu kapan? Ashhurul ma'lumah, di bulan-bulan tertentu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
pamina. Kapan di bulan Zulhijjah mulai tanggal 8. Lantas ada orang mau laksanakan haji. Karena mereka di bulan-bulan tertentu sangat ramai sekali. Maka dia berkreasi. Bagaimana kreasinya? Dia mengusul ke majelis ulama supaya pelaksanaan haji ini boleh saja di bulan yang lain. Terlalu beringat. Bukan pintar-pintarnya. Alasannya apa? Menimbulkan mudarat kalau di bulan itu. Penumpukan jamaah ini. Oleh sebab itu dia minta diputuskan oleh majelis ulama, oleh majelis dunia Islam agar haji dapat dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Motor itu maksakan pendapatnya. Akhirnya dijawab oleh temannya, bagaimana kalau Anda saja yang memulai haji pada bulan Agustus? Tidak ada kan? Jadi al-israru fi ta'ati 'ala ta'ah. Lalu ila ta'ahnya itu adalah dasar dan tujuannya. Apa maksudnya ila ta'ah? Di ajri mardhatillah subhanahu wa ta'ala. Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Goyahnya kita. Tujuan akhirnya itu adalah mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara anak-anak sekalian, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian sudah tamat, sudah selesai di pondok dengan cara seperti ini. Apa yang pertama tadi? Fitrah ala ta'ah ila ta'ah. Insyaallah kalian akan selalu berada dalam muwafaqah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini di pondok pakaiannya sangat-sangat syar'i sekali. Baik yang laki-laki ataupun yang tanda dia bersyukur adalah dia akan lanjutkan tata cara berpakaian yang syar'i ini. Laki-laki, kami perempuan, laki-laki itu. Jangan setelah keluar nanti dari segi pakaian, mulai sedikit demi sedikit melonggarkan penutup aurat. Kalau selama ini yang laki-laki pakai celana panjang, olahraga pakai training, pakai kaos, baju kaos maksudnya. Di luar pun dia berolahraga seperti itu. Selama ini begitu dia di pondok.
etika, sopan santun sikapnya tatkala di pondok, tutur katanya yang begitu bagus, terus dilalui. Itu namanya bersyukur. Selama di pondok, sholat jamaahnya terpelihara betul 5 waktu mesti berjamaah. Kecuali ada uzur syar'i. Apa maksudnya uzur syar'i? Uzur yang diperbolehkan oleh syariat. Mohon maaf, ini indahnya Islam, uzur pun sudah ditentukan. Ya, apa namanya uzur syar'i? Uzur yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu namanya uzur syar'i. Dia tetap laksanakan ibadah sholat secara berjamaah 5 waktu, kecuali ada uzur syar'i. Di pondok pun terpelihara itu semuanya. Tatkala di rumah setelah dia tamat dari pondok, itu tetap dia pelihara. Itulah yang dinamakan dengan bersyukur. Tapi kan jika kalian, kita seluruhnya melaksanakan kesyukuran tersebut dengan tata cara seperti ini, maka insya Allahnya ini ada yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita seluruhnya. Kenapa? Karena dia al-istimrar fi ta'ati ala ta'ati ila ta'ati. Dia pelihara keseluruhan itu dengan 3 cara tadi. Fi ta'ati ala ta'ati ila ta'ati. Maka insya Allah yakinan, bukan insya Allah takliban, Allah Subhanahu wa ta'ala mesti akan menambah nikmat-nikmat yang sudah. Nikmat apa itu? Nikmat ilmu, pemahamannya bertambah, kuantitas ilmunya bertambah, kualitasnya juga bertambah. Ya, ilmunya. Apalagi nikmat yang lain. Banyak sekali nikmat-nikmat tersebut, termasuk nikmat pendukung. Apa itu? Materi. Kondisi perekonomiannya tetap lancar saja. Biaya kuliahnya terus tercukupi, biaya hidupnya tercukupi. Kenapa demikian? Karena dia mensyukuri nikmat dengan 3 kata tadi itu digabungkan jadi satu. Ta'ati ala ta'ati ila ta'ati. Perhatikan kita, yakinlah. Jangan seperti contoh yang sering saya berikan contoh. Jangan seperti kuda. Tahu kuda? Lama tidak keluar dari kandangnya. Kuda. Lama dia tidak keluar dari kandangnya.
begitu dikeluarkan dari kandangnya, apa yang dilaksanakan? Jingkat, ya, jingkat, jongkat, kemudian suaranya nyurang. Itu gambaran daripada hawa nafsu yang diluapkan. Karena sekarang ini dia merasakan tentang bebaskan. Ada pepatah nasihat dari orang tua yang sangat bagus. Awid hawaka wa nafsaka ala Allah. Awid hawaka ala Allah. Biasakan dirimu dan hawamu amal disuruh engkau kuasai di dalam ketaatan. Karena apabila kamu tidak akan membiasakan dia, maka kamu yang akan dibiasakan di dalam ketidaktaatan. Anak-anak sekalian, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan jalan bagi kita, bagi kalian untuk menempuh pendidikan pelajaran selama 6 tahun ini. Kami sudah dibacakan itu apa dengan kalian 6 tahun yang lalu. Apa dengan sekarang? Apa? Asalnya 280 sekian. 6 tahun berproses, tersisa 180 sekian, tapi 100 sekian. Nanti kepada begitu pengurangan itu dari 280 ke 180 itu terjadi di kelas berapa?
bahasanya almarhum Muhammad Nasir. Ada tahu siapa Muhammad Nasir? Kita tahu siapa Muhammad Nasir? Nanti dulu. Lalu siapa yang Muhammad Nasir? Siapa yang Muhammad Nasir? Kalau dalam bahasa beliau, kalau dalam saya itu kalau bahasa itu kalau bahasanya almarhum Muhammad Nasir itu dari Istudia dan Istudia karena sudah terlampau ini banyak orang dia kasih dia video ini Facebooknya bahkan dia video kalau beliau istilahkan di persimpangan al-mutasad itu Muhammad Nasir di persimpangan saya tidak mengikutan ahli pemilihan yang mengatur bahwa perjalanan konstitusi itu sudah diatur sekian kali. Saya itu sudah khatam 3 kali bahwa perjalanan konstitusi itu saya pasti biasa lagi. Itu catatan belum ada. Itu banyak kali dulu. Bacaan pasukan kelas belajar itu. Karena sekarang ini pada di luar itu banyak. Apalagi kalau di TikTok jadi al-mutasad itu nanti dari 286 tersisa 180 berarti berapa persen yang digunakan itu? 1%. Dalam kurun 4 tahun hingga sesusnya dia 40% dalam kurun 6 tahun. Berarti tiap tahun itu berapa? 40 bagi 6 tahun itu berarti 40% 20-an sekian. Perbanyak di kelas berapa di tahun
Itulah makna daripada udhulu bis-silmi. Ada orang berdoa tetapi tidak ada doa. Ada orang berdoa tetapi tidak ada. Ada orang berdoa ada doa tapi tidak hilang doa. Ada orang yang berada di berdoa betul tetapi tidak ada doa. Gambarannya saja saya coba tadi. Zakat di kota kaki. Gimana? Ingat tadi saya dengar sambil melihat sawah. Sore tadi jam 5 itu pada tanya jawab di radio. Sepeda juga berjalan keras. Saya ikuti sambil melihat benih-benih padi itu sudah tumbuh belum. Mata melihat padi, telinga mendengar radio, kaki berjalan keliling tengah sawah itu. Ada pertanyaan, Tuan Guru, apa hukumnya membayar zakat fitrah? Bagaimana bayar zakat fitrahnya? Keliling zakat fitrahnya. Dia bergantian. Ini bahasa Sasak. Ini pertanyaan dari masyarakat. Dijelaskan oleh Tuan Guru, mungkin maksudnya pertanyaan itu ini. Ada orang bayar zakat fitrah. Lalu A membayar kepada B. Zakat fitrah yang dibayar oleh A kepada B ini dipakai oleh B lagi untuk bayar kepada C. Ya, yang dibayarkan oleh B kepada C dibayarkan lagi oleh C kepada B. Yang dibayarkan oleh C kepada B dibayarkan lagi kepada A. Mudah. Satu saja. Udah biasa dalam berjawab. Kembalikan dulu kepada apa? Saat itu zakat. Semangat yang luar biasa untuk ibadah. Berdoa. Tetapi tidak ada doa. Ya, itu sudah berdoa. Ini bahasa saya, kalau dulu bahasanya sudah berdoa ada doa. Ini bahasa yang muncul dari istilah saya. Tidak dari dirhamnya ini muncul dalam mobil dan dalam perjalanan. Dirham. Saya sudah siapa nasihat ini. Tahu-tahunya itu masuk dengan ilhamnya datang 5 menit di dalam mobil. Itu zakat fitrahnya sudah berdoa, tetapi tidak ada yang akhirnya hasilnya nanti tidak ingat.
Kalau dari ilmu tauhid itu apa suruh qabulil amal. Apa syaratnya? Sebutkan. Kita harus bersyukur semuanya. Orang tua juga bersyukur. Kesyukuran tadi dalam anak Allah lanjutkan. Apa dilanjutkan?
bahwa para nabi itu mewariskan ilmu. Maka pada siapa yang mengamini memperhatikan dan sisa. Alhamdulillah. Sudah selesai. Lanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Ini penting. Supaya jangan seperti orang yang tidak berpikir panjang. Setelah lama, beberapa minggu, belum sampai 1 bulan, PPN dinaikkan 12%. Pajak pendapatan penambahan pajak penambahan berapa persen? Sekarang akan dinaikkan jadi 12. Protes. Dijawab oleh lembaga yang menaikkan. Kan Anda setuju dengan berkelanjutan. Kamu masih itu jawaban Erlangga Hartarto. Jika Anda mengajukan bahwa Anda memilih iklan Prabowo iklan, maka program Jokowi akan berkelanjutan. Karena bukan kita depan naiknya pajak di 12%. Karena Anda setuju dengan berkelanjutan itu. Bagaimana itu? Oleh sebab itu harus tegaskan apa yang kita lanjutkan. Itu maksud saya. Jangan seperti orang yang bingung-bingung ini tidak berpikir panjang. Bensin sudah naik. Apa naik? Anda kan setuju dengan sebelum ini. Ini harus jelas. Maka saya jelaskan ini. Perlu dilanjutkan itu ada. Apa lagi yang dilanjutkan? Kecintaan kesayangan kepada bangsa. Lanjutkan. Suatu saat kembali ke pondok. Bukan yang terbaik. Saya kembali. Ada peningkatan pada doa dan doa yang doa. Sini saya sampaikan bagaimana menjadi alumni yang kembali setelah keluar kembali ke pondok. Apa yang harus dibawa? Gitu. Alhamdulillah. Belum dinyatakan apa itu. Sudah dilakukan. Sampaikan ke saya. Termasuk sudah berapa orang yang diterima di bulan ini. Bagaimana saya? 53 dari 180 ini sudah lewat jalur
Itu hanya lakukan ini sebulan, setengah tahun. Sudah dulu semua orang berarti kira-kira berapa persen dari satu kapal itu ada berapa persen? Belum nanti yang akan yang kompetensi pondok. Ya khusus kami sebenarnya sama di bagi anak-anak yang akan melanjutkan di perguruan tinggi di Timur Tengah, termasuk di India. Jakarta, dengan Jakarta itu adalah perguruan Timur Tengah yang berada di Jakarta. Lalu kenapa orang lain yang tidak ada kompetensi dalam negeri
ada secara nasional. Maka ujian sudah diikuti dalam proses belajar selama sekian tahun dari kelas 4 sampai kelas 6, atau dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, atau dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, itu sudah terstandar secara nasional. Maka tidak perlu lagi ujian kompetensi tambahan, karena sudah ada ujian. Itu sudah ujian kompetensinya. Bagian ini menunjukkan ke Timur Tengah diadakan ujian kompetensi. Kurikulum kita ditambah kurikulum pondok pesantren itu sudah mengadopsi beberapa kurikulum yang ada di Timur Tengah. Berarti kan kurikulum yang teradopsi dari Timur Tengah itulah yang terdapat pada kurikulum internalisasi dan terdapat pada rapor pondok yang kita sebut dengan rapor internalisasi atau rapor program pendidikan khusus kalau di PPKA. Dan alhamdulillah kurikulum terintegralisasi yang di dalamnya ada adopsi kurikulum Timur Tengah sudah disepakati oleh semua negara untuk menjadi standar evaluasi kenaikan kelas. Sehingga anak-anak dan itu sudah berlangsung sejak awal di pendidikan saat itu keadaan tuki di Nurul Hakim itu dinyatakan naik kelas dan dinyatakan lulus berdasarkan capaian nilai pada rapor internalisasi. Jadi untuk menyatakan si A, si B, si D ini naik kelas, itu dasarnya adalah nilai yang dicapai yang tertuang pada rapor internalisasi. Karena itu jauh lebih luas dan sifatnya lebih umum daripada rapor pemerintah. Rapor pemerintah itu sudah masuk menjadi bagian yang terpenting dalam rapor internalisasi. Jadi jangan ada beranggapan bahwa kita mengabaikan rapor madrasah, tidak. Justru dia menjadi bagian yang terpenting dalam rapor internalisasi yang terdiri dari dua, satu kurikulum pondok dan satu lagi kurikulum pemerintah. Itu dulu dasar. Lalu apa? Di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah itu ada persyaratan untuk bisa diterima di perguruan tinggi, nilainya harus mumtaz. Ada lagi perguruan tinggi yang lain untuk bisa diterima di sini harus jalin jiddan paling tidak. Kalau jalin jiddan saja diterima, persyaratan administrasinya apalagi yang lalu ada lagi perguruan tinggi yang mengatakan jalin
Sekarang kita ingin uji kompetensi anak-anak yang ingin melanjutkan di Timur Tengah ini. Grade-nya itu ada di mana? Apakah di makbul, ataukah di jayyid, ataukah di jayyid tidak, ataukah di maka perlu ada ujian kompetensi. Bagi yang mau, bagi yang tidak apa-apa. Yang mau silakan ikut ujian. Bagaimana sistem penilaiannya? Perhatikan. Tetap kita angkat nilai belajar setiap semester di kelas 4, 5, dan 6. Lalu digabungkan jadi satu, dibagi sekian, ada rumusnya. Nanti rumusnya bisa ditanyakan sama Ustaz kembali. Ya Ustaz. Pada mata pelajaran yang ujian kompetensi yang diuji pada kompetensi itu bisa mengalahkan nilai yang ada yang sudah didapatkan pada semester. Ini untuk menjaga kualitas daripada. Saya tanya sekarang anak-anak saya, ini tidak melanjutkan ke perguruan tinggi? Belum masuk komen itu. Perguruan tinggi apa bagaimana? Yang dibiayai segala-galanya. Apa cakupan pembiayaannya? Tiket pulang pergi setiap liburan. Salah. Mau apa tidak? Mahal harga tiket itu. Jadi kalau promo, tapi kalau tiket yang beasiswa itu mahal. Saya berapa harga tiket promo Pak? Tiket promo. Waktu lulus pertama kali dipanggil, tinggal ambil tiket, tinggal ambil visa di kedutaan negara tersebut. Sampai di sana asrama sudah disiapkan, tempat tidur sudah disiapkan, kipas sudah disiapkan, lemari sudah disiapkan, ruangan dan AC sudah disiapkan, sampai bakar dan selimutnya sudah disiapkan. Kebutuhan makan selama 1 tahun sudah disiapkan. Makan setiap hari sudah disiapkan. Uang saku setiap bulan sudah disiapkan. Jaminan kesehatan sudah disiapkan. Mau apa tidak? Apabila dia sudah menikah dia kita ini, lalu dia mendapatkan izin untuk membawa istrinya pun mendapatkan tunjangan keluarga yang bisa jadi lebih besar daripada yang didapatkan oleh suami. Mau apa tidak? Semuanya mau, tetapi belum tentu yang mau itu memenuhi kompetensi. Ya. Ada lagi perguruan tinggi yang memberikan beasiswa lebih rendah sedikit, maka dia rendahkan kompetensinya. Ya. Ada lagi yang rendah betul. Kalau ilmunya sama, tapi beasiswanya rendah. Negaranya juga sedang perang, tidak lanjut, tidak aman, patuh. Satu kali dalam satu hari itu mesti mendengarkan 3-4 kali suara bom dijatuhkan.
ujian itu. Atas dasar itu maka kita mengadakan ujian. Boleh begini kan? Ada satu ya, sekarang berapa? Satu badan asli dan satu seperti sama. Sementara saya bilang satu badan asli. Kedua panitia bilang satu sampai sama ahad lagi. Lagi sama istilahnya. Saya kira itu ahad lagi jadi ahad lagi. Kemudian bukan panitia ahad lagi. Setelah saya ahad ba'da subuhi qabla subuh. Itu jangan baik. Sambil membantu dua esi itu bersihkan. Sambil membantu satu ya. Almasa disuruh jaga kebersihan mulutnya, jaga amalan mulutnya sampai hari Ahad itu. Alhamdulillah. Bagi punya kompetensi, tidak apa-apa. Dan nanti akan diberikan ijazah pondok. Serta tazkiyah dari pondok. Mana dia akan melanjutkan? Ijazah berdasarkan hasil kompetensi ujian. Tazkiyah juga berdasarkan hasil ujian kompetensi. Alhamdulillah anak-anak sekalian, sekarang ini kita sedang mengadakan kegiatan persiapan muadalah akreditasi berbahasa Indonesia ini untuk mendapatkan kesetaraan di Universitas Islam. Ada panitianya, ada panitia 1, ada panitia 2. Panitia 1 ini namanya tim 12 ada di pondok. Panitia 2 ini, tim 2 ini ada di Madinah. Bisa saya ini pulang juga dalam rangka membantu. Segera selesai, lalu kita diperoleh Universitas Islam Madinah, lalu kita lulus, maka kita punya 2 jalur untuk masuk ke Universitas Madinah. Jalur pertama itu studi di Saudi Arabia, dan jalur yang kedua adalah studi di Kuwait. Tidak ada namanya sekali. Kalau ini sukses, nanti kita lanjutkan lagi ke Mesir, tanah Azhar. Lanjutkan lagi ke negara-negara yang lain. Sehingga kalian itu memiliki keluasaan untuk melakukan. Kasih tahu kakak kelas kalian nanti. Yang tamat tahun lain, yang tamat tahun sebelumnya, boleh diikuti ujian kompetensi. Sudah ada data, 1 orang, siapa itu? Oh, Masya Allah, nampaknya dia sudah mendengar kalau kita mengadakan ujian kompetensi. Alumni tahun 2022 ikut juga ujian kompetensi untuk mendapatkan ijazah. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ustazah, pengurus yayasan meminta maaf mewakili bapak-bapak kepala madrasah, mewakili semua dewan guru termasuk karyawan, pembina, termasuk ibu-ibu bos, bukan dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan yang ada di pondok, termasuk pengurus yayasan. Pada hari ini sejak beberapa hari yang lalu Bapak pengurus yang ada di tanah suci Mekah melaksanakan tugas dari kita. Melaksanakan tugas dari kita. Untuk apa? Untuk memperkuat kegiatan-kegiatan dan usaha bangsa ekonomi, usaha kegiatan pendidikan dengan doa. Pada sebab itu diri kita tidak saja untuk diri lain, tapi untuk kita semua. Kami mohon tentu dalam usaha pendidikan, pengajaran terdapat banyak sampaikan juga permohonan maaf kami kepada kedua orang tua atas segala kekurangan, kesalahan dan sampaikan semua takzim kami disertai dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan mereka mendidik kalian di pondok pesantren. Sekaligus juga minta bantuan doanya agar kami diberi kekuatan, kesehatan, inayah, ridho dan muwafaqah pada Allah sehingga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dari pendirian pondok pesantren Al-Akhir ini tercapai. Sampaikan itu semuanya. Kalian juga sebagai alumni tetap harus memberikan dukungan yang penuh kepada pondok agar apa yang kita laksanakan selama ini diridhoi oleh Allah, diberikan bantuan inayah dan muwafaqah seluas-luasnya. Itulah anak-anak sekalian, nah, tahun kalian di pondok, alhamdulillah kami dapat kalian lalui dengan baik. 100 orang muka saat itu nggak dipakai. Saya kira ini saya sendiri. Yang 4 orang kampus itu masuk ke dalam 180-an.
Selesai dari tadi 4 orang kampus 2 masuk nggak dalam 180 itu? Tidak masuk. Maka dalam pertemuan alumni PPKH KMPI tidak boleh diundang. Menjadi anggota IKPPLH boleh karena persyaratannya hanya pernah belajar 6 bulan saja bisa menjadi anggota. Tetapi tidak semua anggota IKPPLH itu adalah alumni IKPPLH. Jadi yang 4 orang itu tidak termasuk. Oleh sebab itu tidak boleh mendapatkan apa-apa kecuali ijazah asesmen saja. Diperhatikan kompetensinya jangan sampai masuk 4 orang. Sebelumnya juga di kampus 1 4 orang tidak boleh masuk. Oh seperti itu. Demikian. Kami bersyukur berbangga atas prestasi. Beberapa perasaan kalian beberapa saja terwakili oleh tulisan ini. Beberapa perasaan memang untuk mengukur dalamnya laut dapat di apa dia kalau dalamnya dapat diketahui apa tidak? Apa istilahnya di dalam bahasa Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم نور قلوبنا بنور العلم والمعرفه والايمان والاسلام والبسنا لباس التقوى والاستقامه واهد لنا يا الله بحسن الخاتمه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وذريتنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل السوء واهل الضير. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحن أيها الحقيقي نأتي بكم إلى ختام جولتنا المباركة، وإنه لا يحس علينا الوداع بعد الاجتماع والبعد بعد اللقاء، ولا يسعنا في هذا الختام إلا أن ندعو الله المباركة بالجهود وتحقيق المقصود. وداعا وداعا يا إخوتي، غدا سوف نأتي غدا نلتقي، غدا سوف نرجع أيامنا نجدد فيها عمل المنفعين. وأخيرا هيا نختم هذا البرنامج بالحمدلله ثم الدعاء إلى فرج المجلس. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم